Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas kisi-kisi UTS untuk kelas 11. Mungkin nanti ada 4 video, jadi per videonya itu kita bahas 10 soal. Oke, untuk video yang pertama kita akan bahas dari soal nomor 1 sampai 10. Langsung ya, nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kan bentuknya kubus ya teman-teman ya. Oke, titik pada kubus yang benar adalah, nah di sini kan kita bisa lihat titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman ya, karena titik F kan ada ya, ini ya titik F. Kalau Z, J, K, L bukan merupakan titik dari kubus. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Oke, untuk nomor 2 yang ditanya adalah garis. Kalau tadi kan titik ya. Nah, sekarang garis. Garis pada kubus yang benar kecuali. Berarti kita cari yang salah. Nah, untuk garis AB benar nggak teman-teman? Benar. Oke, lanjut. Garis CG benar nggak merupakan garis dari kubus? CG benar. EH juga benar. Garis AC. Nah, garis AC kita tandain dulu nih teman-teman. Garis BF iya ya, merupakan garis pada kubus. Nah, oke, untuk garis AC ini merupakan garis pada kubus nggak teman-teman? Enggak ya. Nah, AC ini dinamakan dengan garis diagonal. Jadi dia satu bidang, tapi dia bukan lurus, dia menyamping. Nah, ini bukan merupakan garis pada kubus. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nah, kalau tadi yang pertama titik, yang kedua garis. Nah, sekarang yang ditanya adalah bidang. Bidang pada kubus yang benar kecuali. Nah, untuk bidang sendiri itu, karena di sini kan kubus ya teman-teman ya. Kalau kubus itu kan setiap sisinya sama panjangnya. Nah, maka nanti kalau yang ditanya bidang itu adalah bentuk yang dibentuk dari kubus. Nah, berarti apa nanti bidangnya berbentuk persegi. Nah, ini yang dinamakan bidang. Oke, kita langsung jawab yang A. Benar nggak ya? Bidang A, B, C, D. Oke, A, B, C, D. Benar ya? Membentuk suatu bidang atau persegi. Sekarang BC, FG. BC, FG. Nah, BC, FG juga termasuk bidang pada suatu kubus. Nah, sekarang EH, FG. EH, FG. Nah, EHFG ini juga sama. Dia membentuk suatu bidang atau persegi. Nah, sekarang ADHE. ADHE. Nah, ADHE juga merupakan dia membentuk suatu bidang atau persegi. Nah, selanjutnya bidang BCEH. BCEH. Nah, BCEH ini dia kira-kira merupakan satu persegi nggak teman-teman? Enggak ya. Nah, BCEH ini dia membentuknya miring ke sini. Nah, ini berarti bukan termasuk dari bidang pada suatu kubus. Berarti jawabannya yang E. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Lanjut kita akan hitung-hitungannya nih. Kalau tadi kan udah kita bahas titik, garis, dan bidang. Nah, diketahui panjang rusuknya 4 cm. Panjang sisi AF adalah, ya kita ketahui dulu AF ini merupakan apa gitu ya. Oke, A ke F, berarti kan A ke F itu ke sini ya teman-teman ya. Nah, AF ini dinamakan dengan diagonal sisi. Nah, dia masih di satu bidang. Nah, bidangnya bidang apa? Bidangnya bidang AB EF gitu ya, ABFE. Ini kan masih satu bidang ya, masih satu persegi. Nah, dari A ke F. Nah, ini tarik garisnya masih ke satu persegi, namanya diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang sendiri itu rumusnya adalah A akar 2. Nah, ini ketetapan ya teman-teman ya, nggak bisa diubah lagi. Yang diubah itu A-nya aja. Kalau akar 2-nya tetap. Nah, berarti kalau panjang rusuknya 4, berarti AF-nya adalah sama dengan AF sama dengan A-nya kita ganti jadi 4 akar 2. Atau jawabannya yang C. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya.
Nah, sekarang diketahui rusuknya adalah 7 cm. Tapi yang ditanya adalah panjang sisi CH. Oke, kita lihat CH. Nah, CH ini apakah satu persegi atau satu bidang? Coba kita gambar dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini kan bidang titik C, di sini titik D, di sini titik H, di sini titik G. Nah, yang ditanya adalah CH. CH. Nah, di sini kan masih satu persegi ya teman-teman ya. Berarti ini dinamakan dengan diagonal sisi. Atau tadi apa rumusnya? A akar 2. Yang diganti adalah A-nya aja. A-nya jadi panjang rusuk. Nah, berarti hasilnya adalah 7 akar 2 atau yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke berapa nih? Selanjutnya, oke. Nah, tadi sekarang kita akan bahas diketahui panjang rusuk 5 cm. Panjang sisi AG adalah, nah, ini A ke G. Nah, dia miringnya itu bukan satu bidang. Nah, kalau satu bidang kan ABFE. Nah, sama bidangnya DCGH. Nah, dia menyeberang dari satu bidang ke bidang lain. Itu kan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan diagonal ruang. Kalau tadi masih di satu sisi, dia namanya diagonal sisi. Kalau dia sudah menyeberang dari satu bidang ke bidang lain, itu namanya diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang rumusnya apa? Sama, beda di akar aja teman-teman. Iya ya. Jadi A akar 3. Nah, yang diganti A-nya teman-teman ya. Berarti panjang rusuknya kan 5. Berarti kita ganti A-nya jadi 5 akar 3. Atau jawabannya yang E. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Diketahui panjang rusuk 12 cm. Panjang sisi EC adalah EC. Nah, ulangi dari E ke C. Kira-kira dia di satu bidang nggak sih teman-teman? Atau dia menyeberang dari satu bidang ke bidang yang lain? Oke, dia menyeberang ya teman-teman. Berarti kalau menyeberang apa rumusnya? A akar 3 atau jawabannya yang 12 akar 3 atau yang A. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah berapa nomor ya? Hitung dulu deh. Oke, baru 7, 3 lagi teman-teman. Nah, sekarang ini bentuknya apa, ada yang tahu? 5 segi 4. Nah, ditanya adalah berapa titik pada 5 segi 4. Apakah 4? Karena di sini ada kata-kata 4-nya. Oke, kita hitung titiknya. Ada A1, B2, C3, D4, E5. Berarti titiknya ada 5 atau yang C gitu ya. Kita lanjut ke nomor yang 8. Berapakah bidang pada 5 segi 4? Oke, bidangnya. Kalau tadi kan kubus berbentuknya persegi ya. Nah, kalau 5 segi 4 ini apa bentuknya? Oke, ada dua bentuk nih teman-teman. Kalau di 5 segi 4 bidangnya bentuknya apa aja? Segitiga dan persegi. Oke, segitiganya itu yang membentuk kuncupnya ya. Nah, kalau persegi dia berbentuk alasnya. Berarti ada berapa bidang? Kita hitung. A, B, C, D ya. A, B, C, D 1, A, B, C, D 1, kemudian A, B, E 2 ya. B, E, C 3, C, D, E 4, D, A, E 5. Berarti ada berapa bidang? Ada 5 bidang gitu ya. Oke, yang terakhir, nomor yang terakhir, berapakah garis pada 5 segi 4? Oke, garisnya ada berapa? Kita hitung. A ke B 1, B ke C 2, C ke D 3, D ke A 4, A ke E 5, B ke E 6, C ke E 7, D ke E 8. Berarti ada berapa garis? Ada 8 garis atau jawabannya yang B. Oke, untuk nomor 1, pembahasan nomor 1 sampai 10
cukup sampai sini aja soalnya teman-teman. Nanti kita lanjut di video yang kedua, akan membahas dari soal nomor 11 sampai 20. Oke, kalau masih ada yang belum paham boleh chat atau nanti nanya temennya yang sudah mengerti. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.